Terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan. Oh, kita harus tegakkan hukum. Dalam perlindungan masalah-masalah itu kita tegakkan hukum. Dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis, tanpa kita berpikir panjang. Memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai ke para narasumber kita untuk menjawab tadi mengenai perlindungan perempuan, saya minta semangatnya dulu untuk pendukung masing-masing paslon yang ada di studio ini. Tepuk tangan. Pendukung paslon nomor urut 1. Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Oke, kita mulai tadi soal perlindungan perempuan. Saya ke Mbak Sarah dulu. Pak Prabowo katakan penegakan hukum yang katakanlah seadil-adilnya. Bagaimana? Ya, di dalam visi misi program kami itu pun juga sudah ada di dalamnya, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya. Juga bicara tentang anggaran untuk penegakan hukum tersebut. Sekali lagi bahwa ini pernah saya sampaikan di forum aktivis-aktivis perempuan. Waktu itu saya berperan sebagai Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dan juga saya adalah Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kami selalu mengedepankan dan tahu bahwa ini harus disepakati lintas. Dan bahkan di kami pun juga adalah partai-partai yang mendukung waktu itu. Dan saya salah satu yang mengusung RUU waktu itu masih penghapusan kekerasan seksual yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang TPKS. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan bahkan saat DPR kemarin. Justru mohon maaf, kami harus menanyakan kepada Pak Anies. Pak Anies sepertinya harus cek kepada partai-partai yang adalah pendukung beliau yang waktu itu kita yang berjuang untuk undang-undang tersebut tahu partai mana saja yang sebenarnya menolak dan menghalangi untuk undang-undang tersebut untuk bisa disahkan. Baik. Jadi ini mari kita buka bahwa memang kalau kita bicara tentang penegakan hukum harus juga didukung dengan kebijakan, bukan hanya undang-undang tapi juga anggaran, dan itu akan kita lakukan. Baik, Mas Iqbal silakan. Perlindungan bagi perempuan. Ya, jadi memang kalau kita bicara fakta ya, selama Pak Anies jadi gubernur, TP2A-nya itu luar biasa programnya, termasuk anggarannya. Dan Mas Anies sudah menegaskan di debat pertama atau kedua bahwa dia akan membuat namanya Hotline Paris. Ya, 24 jam layanan perlindungan, akses kepada para korban, dan juga yang terpenting adalah bagaimana masalah single parent. Mas Anies akan menganggarkan 500.000 per bulan buat kepala keluarga yang single parent. Demikian juga kepada suami hak cutinya diperluas. Yang hari ini biasanya hanya 2 hari akan diberikan cuti lebih banyak lagi bagi para suami yang istrinya melahirkan. Jadi akan ada banyak lagi program-program khususnya yang sudah dilakukan Mas Anies. P2 TP2A di Jakarta itu luar biasa. Ya, kami juga termasuk banyak sekali menangani kasus-kasus. Kita lihat sekarang angka perdagangan manusia itu cukup tinggi. Bahkan sampai ke luar negeri. Dan itu tentu saja kita harus berubah, bukan hanya memperbaiki, tapi perubahan. Baik, kita ke Mas Satya. Jadi apa yang akan ditawarkan dari paslon nomor urut 3, Mas? Kalau bicara mengenai undang-undangnya dulu, karena kita kan kalau bicara perlindungan ini kan memang ada undang-undangnya. Dan ini justru kami akan mendukung peran daripada Komnas Perempuan untuk menggolkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Dan perspektifnya harus perspektif korban. Dengan demikian kita tahu keberpihakannya seperti apa. Nah, kalau program-program perempuan kita punya banyak sekali, Mbak. Perempuan Maju itu program kita. Dan kita bicara mengenai tidak hanya memberikan fasilitas yang memang dibutuhkan,
tetapi juga kita memberdayakan perempuan untuk masuk dunia kerja dengan posisi yang setara. Di mana sekarang kita lihat banyak sekali situasi di mana korporasi baru sekian persennya yang perempuan. Dan ini juga ada lagi program-program yang terkait dengan disabilitas perempuan, di mana di desa-desa ketika kita bicara satu desa, satu vaskes, satu nakes, di situ ada disabilitas yang kita juga sentuh. Kenapa? Perempuan ketika disable, melahirkan di desa nggak bisa ke fasilitas kesehatan, harus butuh mobil khusus dan itu kita sponsorin di situ. Oke, tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Saudara, usai jeda rekan saya Niti Anissa akan kembali dengan perbincangannya bersama dengan Alexander Wibisono mengenai apa saja yang ramai di media sosial sepanjang debat pamungkas malam hari ini. Tetap bersama kami.